Kita melihat juga pertumbuhan Indonesia menuju 8% ini, tentu peranan swasta masih sangat besar. Peranan pemerintah APBN kan cuma 15%, 10-15% dari APBN yang di swasta. Sisanya itu harus private sector. Nah, untuk itu kita harus harus friendly kepada foreign investment, itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulin, buatlah family office. Family office itu nggak ada urusan dengan APBN. Kita terus rame tengkar, ini apa lagi habis. Sebenarnya ada urusannya. Itu urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing itu taruh duitnya di Indonesia, nanti dengan zero tax, dan kemudian nanti setelah di dalam dia baru kena tax karena dia diinvestasi di banyak proyek di Indonesia. Tapi kita harus membuat kepastian. Mereka minta common law. Kita buat studi. Kelemahan kita pertama sebenarnya kita jarang membuat suatu studi, proper study untuk satu proyek. Kita langsung eksekusi. Dan itu saya lihat. Dan itu kesalahan yang lalu kita masih sedikit ulangi di sini. Kita harus perbaikin itu. Nggak bisa. Dan kita buatlah studi mengenai tadi financial center dan tadi family office. Itu ribut. Ini bilang ditubukin lagi. Ketua DEN dengan Menteri Keuangan nggak ada APBN. Siapa yang minta APBN? Nggak ada urusannya APBN sama sekali di situ. Itu kita buat joint study, kita bicara dengan Menteri Investasi, kita bicara dengan Mahkamah Agung mengenai tadi common law bisa nggak diterapkan dan seterusnya. Karena apa? Orang asing tuh bikin family office banyak sekali di Singapura, banyak sekali di Hong Kong, banyak sekali sekarang di Abu Dhabi. Tapi mereka juga pengen, kenapa di Singapura aja? Proyeknya kurang, di Indonesia proyeknya banyak. Ya kenapa nggak kita tarik kemari? Logikanya di situ. Nah tentu mereka minta persyaratan-persyaratan yang pasti tidak akan merugikan kita. Ya, saya iseng akhirnya, saya tanya ChatGPT aja. Saya tanya ChatGPT, semua yang paling gampang kan sekarang tanya ChatGPT, dalam setengah jam sudah keluar, trap semua. Saya bilang sama direktur eksekutif di kantor saya, udah kamu dari sini basis studi. Dia buatlah studi. Kita lihat masalah legal perhatian, masalah pajak perhatian dan seterusnya. Ada nggak yang merugikan negara? Nggak ada. Jadi kalau ada teman-teman tadi yang ngomong gini-gini, ya saya pengen ketemu, walaupun saya bukan ahli ekonomi, tapi saya lumayan juga lah, udah belajar dikit, nggak ada masalahnya. Justru menguntungkan kita. Menguntungkan kita. Kita usulkan dan saya lapor pada Presiden, ada Redalio di situ dan Redalio bilang ya itu langkah yang bagus sekali kalau Indonesia bisa lakukan. Dan Indonesia harus kredibel dan punya trust. Nah trust itu masalah apa? Legal. Jangan nanti sudah diputuskan, nanti dilakukan perubahan di sana sini. Saya kemarin di Amerika, semua investasi di Amerika itu sekarang paling besar hanya dalam bidang AI. Mungkin hampir 1.000 triliun sudah investasi dolar dalam bidang AI. 1.000 triliun ya. Kita 1 triliun di Danantara. Anda bisa bayangin 1.000 triliun, hampir. Itu kalau kita sekarang melakukan investasi dari government teknologi yang digitalisasi berbasis AI, saya bicara sama Rosan, saya bilang Pak Rosan, ini sekarang OSS-mu itu nggak usahlah capek kita deregulasi, nggak jalan-jalan. Kita bikin aja basis AI. Nah kita coba sekarang, lagi kita exercise. Kita melihat dari 5 tahun izin-izin semua itu kita bisa bikin 1 tahun. Kenapa? Kita coba. Kita harus coba dulu kan, jangan terus marah. Kalau nggak dicoba bagaimana kita tahu bisa atau tidak? Kita coba. 1.500 halaman, 1.600 halaman itu hanya dibaca 30 detik, sudah salah, kurang apa di mana-mana oleh AI. Kita langsung melihat, nanti akhirnya manusia melihat, tapi dengan ini sudah cepat, karena kita sudah mulai percaya sama dia. Jadi, apa yang tidak bisa kita lakukan kalau kita semua kompak? Kekompakan ini menurut saya penting untuk kita lihat. Saya sudah lihat di slide saya, ada mengenai lapangan kerja yang saya jelaskan tadi di Brebes, ada di tempat lain di Jawa Tengah ini, orang yang untuk investasi lebih banyak. Peningkatan skill SDM menjadi kunci, saya sudah jelaskan tadi, untuk SMK, tadi SMK di industri-industri footwear, industri-industri garment, kita kalahlah dengan Vietnam. Vietnam itu 1 jam dia bisa bikin 3 sepatu. Kita 1 jam
satu sepatu. Jadi 1-3. Ya bagaimana kita bisa compete sama dia? Tapi kita jangan berhenti di situ. Ya udah, bikin training. Kita bicara sama Menteri Tenaga Kerja, bicara sama pengusaha, bagaimana membuat SMK dengan Menteri Pendidikan supaya tadi sekolah kejuruan itu bisa ada di situ. Dan itu menciptakan lagi lapangan kerja. Jadi kita cari solusinya di mana gitu. Jangan kita terus asik berkelahi ini kurang, ya pasti ada kurang. Tapi bagaimana caranya untuk mengatasi apa-apa yang kurang tadi. Seperti kita ribut soal WUS. WUS itu masalahnya apa sih? WUS itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP. Kemudian kita berunding dengan Cina. Dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Kepres supaya timnya segera berunding. Dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data, waktu itu masih zaman yang lalu, kita dari Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, kita waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT, LRT ini apa enggak masalah? Masalah. Kita restructuring, kan beres. Ini juga sama. Kenapa terus bilang ada nanti kita WUS akan diganti dengan South China Sea. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau kita saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu sih. Tapi saya pikir kita harus mendorong pemerintah ini kompak, solid untuk melakukan pembangunan ini. Basisnya data. Saya bilang silakan datang ke saya, nanti saya jawab. Apa masalah? Cina itu hanya bilang kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Saya bilang waktu ke Cina 3 bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu Kepres supaya timnya dikerjakan. Tadi kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang Rosan segera aja bikin itu, orangnya ini. Kau bikin Kepresnya, ya dia bilang saya bicara presiden. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang nggak bisa diselesaikan. Negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih? Itu bisa selesaikan. Jadi saya tidak melihat juga masalah yang lain. Kita sudah bikin preliminary study mengenai WUS ini sampai ke mana? Ke Surabaya. Karena studi juga, saya selalu basisnya studi. Jawa ini akan menjadi kota pulau. Jadi transportasi itu harus dibutuhkan sampai ke Surabaya. Nah, kita sudah bikin waktu itu studinya dari Bandung masuk tadi ke Kertajati ke mana Purwokerto, Purworejo, terus Cilacap terus kemudian Solo terus ke Surabaya. Dan kita sudah tahu juga mengalami pelajaran daripada Jakarta Bandung, kita jangan bikin banyak tunnel karena tunnel yang mahal. Kita juga jangan banyak pembebasan tanah. Untuk itu apa? Kita align aja, sejajar aja dengan tadi jalan kereta api atau jalan mobil yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Untuk kita tadi mencapai ke 8% itu. Jadi banyak sekali tools yang kita lakukan untuk kita bisa mencapai 8% itu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini saya kira tadi sudah saya singgung di luar, dengan government teknologi ini subsidi itu tidak perlu ke barang lagi. Jadi subsidi itu nanti langsung kepada manusia. Sehingga nanti manusia yang menganukan ibu rumah tangga misalnya yang membelanjakan untuk listrik, untuk belanja misalnya untuk makan, untuk belanja tadi apa saja itu ke manusia. Dengan begitu uang itu langsung kepada masyarakat. Sehingga dengan begitu mazhab yang dilakukan oleh Menteri Keuangan itu betul-betul perputaran uang itu akan merata dan akan terjadi tadi pergerakan ekonomi sampai di daerah-daerah terpencil juga, karena uang itu berputar situ tidak hanya terpusat, dana itu di daerah-daerah besar. Di tengah ketidakpastian masa transisi, pencapaian ekonomi 1 tahun Presiden Prabowo ini menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah dan mengambil langkah akselerasi, dan juga kita lihat langkah masalah fiskal moneter pun saya kira mulai sejalan selaras begitu, dan kita berharap dengan itu kita akan bisa mencapai 8% growth.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.